Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Eka Febriani Borubarus, NPM 2001010011. Saya dari kelas PGA 7. Di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan saya mengenai pendidikan luar sekolah dan pengalaman saya mengenai pendidikan luar sekolah. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit tanggapan saya mengenai pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah yaitu seperti yang kita ketahui, pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah, baik di lembaga maupun tidak terikat jenjang dalam struktur persekolahan, serta memberikan layanan kepada sasaran didik dengan cara belajar dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan, dan keahlian. Dan adapun tujuan dari pendidikan luar sekolah ini, yang pertama itu untuk membina kita agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri serta untuk menciptakan tenaga pendidik yang bisa terjun langsung ke masyarakat. Nah, yang kedua itu adapun peranan pendidikan luar sekolah yang seperti yang kita ketahui itu, yang pertama itu sebagai penambah yang bertujuan untuk mewujudkan kesempatan belajar kepada peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan, serta untuk menambah pengetahuan, keterampilan yang dimana yang kurang didapatkan dari pendidikan sekolah. Contohnya itu seperti privat, les, dan training. Yang kedua itu peranan pendidikan luar sekolah sebagai pengganti, yang dimana seperti kita ketahui yang bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki pendidikan sekolah. Contohnya itu seperti mengejar paket A, B, dan C. Yang ketiga itu sebagai pelengkap, yang dimana bertujuan untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Contohnya itu seperti tryout dan pelatihan. Selanjutnya itu ada manfaat dari pendidikan luar sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui, manfaat dari pendidikan luar sekolah itu menguasai keterampilan khusus yang berujung keahlian. Contohnya itu seperti kita memiliki keterampilan dalam memasak. Nah, di situ kita dituntut untuk bisa mengembangkan keterampilan kita itu sehingga bisa berujung menjadi keahlian kita. Nah, yang kedua itu mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Yang ketiga, membuka wawasan dan cara memandang kehidupan. Dan yang keempat, memompa kepercayaan dan penilaian diri. Dan yang kelima, menciptakan generasi berdaya saing tinggi. Nah, yang menjadi pengaruh pendidikan luar sekolah itu, yang pertama itu ada pengaruh positif, yang dimana pengaruh positifnya itu yang kita dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang kedua, memeratakan pendidikan di Indonesia. Contohnya itu ketika kita tidak memiliki dana untuk bisa sekolah, kita dapat memilih jalur melalui pendidikan luar sekolah, seperti kita memilih jalur kursus atau les. Yang ketiga itu sebagai pengganti pendidikan formal. Yang keempat sebagai pelengkap. Dan yang kelima mendapatkan ijazah melalui paket A, B, dan C. Dan yang keenam memiliki bekal dan keterampilan. Selanjutnya itu pengaruh negatif dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu menjadi sombong dengan meremehkan orang lain. Yang kedua menjadi alasan untuk lari dari pekerjaan. Yang ketiga merasa paling hebat. Nah, di sini juga ada contoh real dari pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu les bimbingan, kegiatan kesenian, kegiatan organisasi, dan ekstrakurikuler. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya mengenai pendidikan luar sekolah yang pernah saya ikuti. Yang dimana saya pernah mengikuti kegiatan kepramukaan dan les menjahit. Yang dimana saya mengikuti kegiatan kepramukaan di waktu saya SD. Di dalam kegiatan kepramukaan itu, di situ kita dilatih untuk bisa saling bekerja sama, tolong menolong, dan di dalam kepramukaan itu juga dapat melatih keterampilan fisik, keterampilan intelektual, keterampilan emosional, dan keterampilan sosial, dan dapat membentuk karakter kita seperti kedisiplinan, kesopanan,
patuh pada aturan, kreativitas, dan kecakapan berpikir. Nah, yang dimana manfaat dari kepramukaan yang saya dapat yaitu mengajarkan hidup mandiri. Yang dimana ini dikarenakan karena di dalam kepramukaan itu diadakan kegiatan berkemah. Pada saat berkemah, kita harus tinggal bersama anggota pramuka lainnya, dan di sini kita harus mengurus kebutuhan kita sendiri, seperti dalam mendirikan tenda, yang dimana kita dituntut untuk saling bekerja sama supaya tenda yang akan kita tempati itu bisa berdiri. Yang kedua itu belajar menjadi pemimpin. Nah, yang ketiga itu membangun karakter gotong royong, yang dimana dalam kepramukaan itu ataupun dalam kegiatan perkemahan, kita harus saling bekerja sama dengan tim kita, seperti memasak dan mencuci piring dan membersihkan tenda yang kita tempati. Nah, yang kelima itu meningkatkan rasa kepedulian, dan yang keenam belajar mencintai alam, yang dimana pada saat saya mengikuti kegiatan perkemahan ataupun kepramukaan, kami dituntut untuk melakukan reboisasi ataupun menanam kembali menanam pohon. Ya, terus selanjutnya itu kami juga diarahkan untuk mengutip sampah yang ada yang berserakan di sekitar perkemahan kami. Dan yang kedua, saya juga pernah mengikuti les menjahit. Nah, dari les menjahit saya mendapatkan pengalaman bagaimana bisa melatih diri menjadi lebih kreatif, sabar dan teliti, dan menjadikan diri lebih mandiri. Karena dari les menjahit kita dapat menjahit baju kita sendiri sesuai dengan model yang kita inginkan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pengalaman saya dan tanggapan saya mengenai PLS. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu.